Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan al-mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa hudan lil-furqan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbil billahi rabban islamiyyina wa muhammadiyya wa rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, dan tak lupa yang kami hormati ini sepuh bakau dan juga para tokoh masyarakat, khusus para ustaz, asatidz, para ulama, kiai dan rahmati Allah, dan seluruh segenap jamaah sholat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita sejak kita berada dalam kandungan rahim ibu kita tercinta hingga kita terlahir ke dunia dan sepanjang usia kita saat ini. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidup, nikmat waktu, nikmat lapang, dan nikmat berbagai macam rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat yang paling utama dan lebih utama yaitu nikmat iman dan Islam. Jumlah manusia saat ini ada sekitar 8 miliar. Yang muslim ada sekitar 2 miliar. Yang non muslim bisa jadi separuhnya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari kaum muslim, bagian dari umat Islam, orang-orang beriman. Karena ini adalah nikmat yang paling besar, sehingga kita dengan sangat antusias, dengan sangat bahagianya menyambut dan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagi Allah dan nikmat Tuhan mana lagi, nikmat Allah mana lagi yang kalian dustakan. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam tiada henti-hentinya pula kecuali daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tak terasa kita sudah memasuki malam kelima bulan suci Ramadan. Hampir sepekan kita melaksanakan ibadah sahur Ramadan dan terakhir ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua disampaikan dan menjelaskan ibadah puasa Ramadan ini dan ibadah kita di Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Sehingga kita pasca Ramadan, setelah Ramadan benar-benar lahir kembali fitrah menjadi sebenarnya hamba Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Amin. Allahumma amin. Karena takwa ini menjadi kuncinya, kunci surga dalam agama kita, dalam akidah tauhid kita Islam. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian juga bertuhan dan surga yang seluas langit bumi yang diperhitungkan hanya untuk orang-orang bertakwa saja. Dan inilah tujuan
dengan puasa Ramadan tiada lain bukan agar kita itu menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya takwa, hamba Allah yang taat tunduk manut sama Gusti Allah Ta'ala, menjalankan agamanya, menjalankan syariatnya dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik ibadah kita, makanan, minum, pakaian kita, akhlak sampai muamalah kita sehari-hari, jual beli kita, pendidikan kita, berhubungan dengan tetangga, masyarakat, bahkan dalam konteks negara dan dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan subuh jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Bicara perihal puasa, saum atau siang, sebetulnya di dunia satwa, dunia hewan itu mereka melakukan puasa untuk mewujudkan kesempurnaan wujud mereka yang baru, yang lebih syamil, lebih sempurna, lebih apik, lebih bagus. Ular ketika hendak dan mulut dia harus berpuasa berminggu-minggu lamanya, sampai akhirnya mulut lamanya melupas dari nanti kulit sing wape ayam, termasuk juga ayam. Ayam itu untuk meregenerasi dirinya, dia harus mengalami penuhnya selama kurang lebih 21 hari. Berpuasa juga selama itu. Empok ini modalnya berpuasa. Beruang juga kalau musim mereka diberkasi, mereka berpuasa juga sampai tiba musim semi. Bahkan di dunia serangga untuk kita kenal, kita ketahui untuk dipatuhi. Buku dalam bahasa Arabnya Faro Syarul, dalam bahasa Inggrisnya Butterfly, roti terbang. Nah, kumpul siapa sih yang tidak kenal kumpul? Dari anak-anak sampai orang tua kenal kumpul. Bahkan semua orang senang dan cinta atau suka dengan kumpul. Dari anak-anak sampai wong tua, dari emak-emak, wanita, juga bapak-bapak, wong lanang senang sama kumpul. Coba perhatikan kumpul di depan. Apakah ujuk-ujuk langsung dari kumpul? Awalnya apa kumpul itu? Sebelumnya dari itu sebelumnya. Nah, dari sebutnya telur itu mana kasih? Dari itu langsung aku mana kasih dari larva ulat. Dan ulatnya ini macam-macam, jenisnya tergantung spesies kupu-kupunya tersebut. Dalam biologi, dalam sains itu disebutkan bahwasanya di dunia ini ada sekitar 2000 spesies kupu-kupu beraneka ragam warna-warni, warnanya tadi beragam pula bentuk fisiknya dan keindahannya tersebar di berbagai penjuru dunia, termasuk di negeri tercinta kita Indonesia. Nah, tergantung jenis apa, begitulah dengan larva atau udangnya tersebut. Makanya ulatnya macam-macam, ada ulat yang tak berbulu, ada yang berbulu, ada yang bulunya bukan, bahkan ada yang racun ulat itu. Babu, orang senang suka sama ulat. Mesti banyak yang tidak suka ulat, kecuali bakul pangan manuk senang berbulu ulat, itu pasti wakil. Tapi normalnya orang-orang itu tidak suka ulat. Kita saja kejatuhan ulat langsung berupaya menghindari atau membuang
ular tersebut. Kalau ular yang berbulu beracun, kulit kita terbakar, merah dan buah tangan gitu kan, sampai mengupas kulit kita. Apalagi kalau jatuh di hadapan emak-emak, aku tadi tahu, emak-emak apa yang terjadi? Mesti histeris, jerit gitu. Betul belum? Betul. Beli, jijik gitu kan, serem gitu kan, ya. Nah itu ular. Nah ular itu sendiri itu dalam dunia pertanian, dalam dunia pertanian gitu kan, itu menjadi salah satu hewan hama, merusak tanaman, merusak pertanian, merusak bunga juga gitu kan, dan merusak buah. Coba perhatikan ular itu. Senangnya makan daun, dari daun tua sampai daun yang muda, saya pucuk, aneh-aneh. Nah pucuk sampai habis. Ketika daun itu habis, rusak dimakan hama ular, apa yang terjadi? Rusak tanaman itu, tidak bisa berfotosintesa, tidak bisa berkembang dalam tumbuh, berbunga dan berbuah, rusak karena panen akhirnya. Makanya nggak disukai oleh para petani, makanya dibuat pestisida untuk membatasi ular. Mahal lah pestisida itu. Hampir setiap orang tidak suka yang namanya ular, karena dia menjadi hama juga beracun, geli, jijik dan lain-lain. Nah, apakah selama-lamanya ular tadi jadi ular? Tidak. Dia akan menjalani proses biologi, yaitu metamorfosis. Dia akan menggunakan dirinya dengan ketong. Jika tadi tinggal di dalam ketong kurang lebih 21 hari, dia untuk berubah wujudnya menjadi serangga sempurna, itu dia harus berpuasa ya Pak. Puasanya ya sudah 21 hari tersebut. Orang itu juga enggak ada ceritanya sahur atau berbuka, tidak ada ceritanya sudah cari angkringan beli, enggak sih, masalahnya totalitas. Jadi proses biokimia di dalam tubuhnya, dan jika pada akhirnya ketika selesai masanya di dalam kelompok selama 21 hari, ketika ia keluar dari kelompoknya, dia berubah menjadi serangga yang sempurna, yang cantik jelita, berwarna terbang bersama kembali hingga di kebun taman yang penuh bunga, bahkan membantu proses penyembuhan bunga pada tanaman. Jika jadilah buah-buahan yang kita bisa konsumsi sehari-hari, orang menjadi pepaya, orang menjadi jeruk, mangga, durian, duku, rambutan dan lain sebagainya. Nah itulah tubuh-tubuh. Itu biasa gambaran hidup manusia. Kita muslim, bisa jadi kita ini dulu banyak maksiat dan dosanya, jadi hak masyarakat, jadi dan supaya orang. Tapi dengan momentum mereka ini kita menggembleng diri, menjadi kemampuan kita untuk berhendak, jadi kita menjadi hamba Allah yang sambil dan orang takwa seperti itu tadi. Secara mana kita itu akan menjadi hamba Allah yang takwa, yang suci bersih dari maksiat dan dosa. Kemudian kita sebagai seorang muslim dan kita membawa kebenaran dan berkata bisa kita seperti kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti para sahabat radhiyallahu anhum dan para khalifah setelah kita, dia para seperti para wali itu, para wali semua dari Allah dan memberikan rahmat bagi semesta alam. Demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mari kiranya kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan madrasah kita,
bulan sekolah kita, bulan pesantren kita, untuk mengaktif kita menjadi hamba Allah yang taat manut ayat takwa kepada Allah. Demikian dari hidayah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.